It's time to let go. Let go. Let go. Sekelompok pemuda melakukan penelusuran ke sebuah rumah angker. Mereka berniat membuktikan eksistensi makhluk gaib yang ada di rumah itu. Terlebih lagi, rumah itu menyimpan misteri mengerikan di mana 20 tahun sebelumnya banyak orang mati secara misterius. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam rumah tersebut? Berikut ceritanya. Sebuah berita mengabarkan tentang pembunuhan brutal yang terjadi di daerah La Forte. Martha Livingstone telah membunuh keempat teman-temannya sebelum akhirnya ia mengakhiri dirinya sendiri. Polisi menyebut sebagai peristiwa ritual pembunuhan. Beberapa menganggap jika peristiwa itu terkait dengan sekte sesat yang pernah terjadi sejak Lizzie Borden. 20 tahun setelah kasus Martha Livingstone, warga mengklaim bahwa apa yang terjadi pada Martha adalah sebuah peristiwa paranormal. Beberapa orang percaya jika setan ada dalam rumah itu. Dan film pun dimulai. Malam itu, seorang lansia bernama Leonard mengunjungi rumah Martha Livingstone setelah mendengar keributan ada di sana. Sembari menelpon istrinya, ia memberitahu jika ingin memeriksa ke dalam rumah Martha. Leonard yang berjalan mendekati rumah itu merasakan ada hal yang tak mengenakan hati. Suara-suara mengerikan terdengar dari kejauhan menakutinya. Dengan senter di tangan, ia masuk ke dalam rumah secara perlahan. Di tempat lain, detektif Louis dari kepolisian setempat tengah membeli champagne untuk malam kencannya. Setelah membayar botol minuman itu, ia mendapat telepon dari kantor yang mengabarkan jika ada sebuah laporan di La Forte. Karena lokasi itu dekat dengan keberadaan Louis, petugas kantor meminta detektif itu untuk memeriksanya. Louis pun tak mempermasalahkan meski ia ada kencan yang harus didatangi. Ia berjalan masuk ke depan pintu, namun tiba-tiba Leonard mengagetkannya. Pria itu melaporkan jika ia melihat ada darah dalam rumah sehingga bergegas menghubungi polisi. Louis meminta pria itu untuk tetap berada di luar sementara ia akan masuk ke dalam untuk melihat keadaan. Louis masuk dan mulai memeriksa sekeliling. Ia menemukan darah di bawah meja dan di balik tembok seorang gadis tergeletak dengan kapak menancap di perutnya. Louis yang memeriksa jika gadis itu tak bernyawa lagi, meminta bantuan serta ambulan untuk segera datang. Setelah meminta bantuan, Louis memeriksa ruang lainnya di mana ia kembali menemukan mayat laki-laki tergeletak di bagian dapur. Polisi itu kembali memeriksa lantai atas dan lagi-lagi mayat seorang pria ditemukan berada di ranjang dengan punggung yang terluka. Louis memeriksa tempat lain. Ia yang berjalan di lorong mendengar suara kotak musik dari dalam kamar. Pintu dibuka dan kembali seorang pria tergeletak tepat di bawah ranjang. Louis menghentikan alunan dari kotak musik itu. Ia kembali meminta bantuan, namun tiba-tiba pria yang tergeletak di depannya tiba-tiba bangkit dan berlari. Louis yang jatuh berusaha bangkit dan mengejar pria itu. Ia berteriak agar pria itu berhenti, namun sayang ia justru terjatuh dari tangga lantai 2. Louis segera mendekat dan menenangkan pria bernama John tersebut. Seminggu sebelumnya, John dan teman-temannya membuat sebuah dokumenter untuk membuktikan keberadaan roh. Kala itu, Sam, adik dari Michelle, menanyakan tentang penglihatan John tentang rumah angker Martha Livingstone. Sam kala itu mempertanyakan pernyataan John yang mengatakan jika ia melihat sosok dalam rumah tersebut. Ia penasaran siapa sosok yang ada di dalam penglihatan John, apakah penghuni rumah atau sosok penunggu lain. John memberitahu jika sosok yang dilihat adalah ibunya. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. John menjelaskan jika ibunya telah meninggal beberapa tahun lalu, namun ia seperti masih melihat ibunya di dalam rumah angker Martha Livingstone. Ia sendiri belum pernah ke rumah itu, namun ia selalu melihat ibunya sedang duduk di sana dan tersenyum, menyuruh untuk melupakannya. Namun dalam penglihatannya itu, ibu John terlihat lebih muda, sama seperti seusianya. Sam kembali bertanya, apakah John pernah mempunyai penglihatan lain? Sayangnya, penglihatan gaib itu adalah yang pertama dan terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Sam yang mendengar itu sangat kagum.
Ia memberitahu jika Brian pasti akan menyukai cerita ini. Mendengar nama Brian, John cukup terkejut. Ia bergegas pergi dan menolak untuk melanjutkan proyek membuktikan keberadaan roh. John sangat tak menyukai Brian karena pria itu adalah mantan kekasih dari Michelle. Michelle yang kini menjadi kekasih John berusaha menenangkan dan memberitahu jika mereka sudah tak ada hubungan apapun dan semua itu sudah terjadi selama 3 tahun lamanya. Sam terus memohon pada John agar mereka bisa mengetahui tentang kebenaran dari penglihatan gaib John selama ini. Jika mereka menyerah, maka misteri dari apa yang John lihat hanya akan tetap menjadi sebuah misteri. Sam menjelaskan jika Brian, Jules, dan Donnie mereka bersiap membantu dan tertarik dengan hal berbau supranatural. Michelle kembali membujuk kekasihnya agar mau melanjutkan mencari kebenaran, terlebih karena John selalu bermimpi hal yang sama selama seminggu terakhir. Berganti ke waktu yang sebenarnya, polisi sudah memenuhi rumah Martha Livingstone. Louis melihat tanda pengenal Michelle Chapman yang diduga sebagai kekasih dari tersangka. Mereka akan memeriksa sidik jari yang ada di senjata untuk memastikan hal tersebut. Louis masuk ke dalam barak dan menanyakan perkembangan terhadap barang temuan yang ada di dalam rumah. 13 kamera ditemukan, namun data di dalamnya sedikit rusak. Louis mendesak polisi yang bertugas untuk segera memperbaiki karena mereka sedang menghadapi kasus penting dengan banyak korban. Salah satu polisi memasukkan disk ke dalam freezer yang menurutnya itu bisa memulihkan data yang ada. Mereka mencoba memberi pengertian pada Louis jika pemulihan data tak bisa cepat karena kapasitas yang besar. Louis pun pergi masuk ke dalam gudang untuk melakukan interogasi pada John. Pria itu hanya menangis menanyakan keberadaan dari kekasihnya. Louis mencoba menenangkan, namun John terus mendesak polisi itu untuk menemukannya karena ada seseorang yang membawanya. Louis kebingungan dan menunjukkan foto para korban. Ia meminta John untuk memberitahu siapa yang tak ada di dalam foto. John memperhatikan foto itu dan mengatakan jika Brian tak ada di sana. Louis menanyakan pada John siapa yang membunuh teman-temannya, apakah Brian Purcell? John sendiri tak bisa menjawab dan hanya memberitahu jika rumah itulah yang melakukannya. Louis tak bisa menggunakan perkataan John sebagai sebuah pembelaan. Sebuah rumah tak bisa dijadikan tersangka di pengadilan. Louis kembali bertanya apa yang sebenarnya John dan teman-temannya lakukan di dalam rumah itu. John menjelaskan jika mereka mencoba melakukan kontak dengan dunia lain. Ia memberitahu bahwa ia melakukan itu adalah untuk Michelle. John terus mendesak Louis untuk mencari Michelle sebelum gadis itu dilukai oleh Brian. Louis terus menenangkan pria itu dan ia bergegas pergi keluar dan membiarkan John agar tenang. Petugas Jenkins keluar memberitahu jika ia tak menemukan sidik di senjata yang digunakan untuk membunuh. Louis semakin bingung hingga pada akhirnya ia menelpon kekasihnya yang merupakan psikolog kepolisian. Louis meminta maaf karena ia tak bisa pergi kencan. Elizabeth cukup kesal karena ia sudah menunggu cukup lama. Louis meminta maaf dan memberitahu jika ada kasus kematian di rumah Martha Livingstone. Mengetahui hal itu membuat Elizabeth tertarik. Ia akan segera bergegas menuju ke sana. Louis meminta temannya bernama Reeves untuk mencari informasi tentang Martha Livingstone. Adegan mundur ke belakang. Kala itu mereka segera berangkat untuk menuju ke rumah Martha Livingstone. Jules memperkenalkan teman-temannya mulai dari Brian, Sam, dan juga Donnie sebagai ahli teknologi. Brian mengambil kamera dan segera mendatangi John dan Michelle untuk memasukkan perlengkapan ke bagasi belakang. Ia menyambut mantan pacarnya Michelle dan juga memprovokasi John. Louis yang melihat rekaman itu terhenti karena ada masalah dalam video. Tak berselang lama, Elizabeth datang. Louis menemui Elizabeth dan memberitahu jika John berbicara ngawur dan mengatakan bahwa rumah itulah yang membunuhnya. Ia ingin Elizabeth mendesak John agar berbicara yang masuk akal. Elizabeth yang masuk ke dalam gudang bergegas menyapa John dan juga memberikannya selimut. Hal itu dilakukan untuk membuat John lebih tenang. John mengatakan jika ia menyesal telah memberitahu tempat itu pada Michelle hingga akhirnya gadis itu terobsesi dengan apa yang terjadi. Elizabeth mempertanyakan cerita yang John bagikan. Pria itu memberitahu jika Michelle sebelumnya bergabung dengan kelompok dari Brian yang menamai diri mereka sebagai pemburu hantu. John bercerita perihal penglihatan gaibnya di mana ia melihat ibunya yang sudah meninggal berada di rumah itu.
Elizabeth meminta John untuk mengingat kejadian beberapa hari sebelum mereka melakukan penelusuran di rumah angker Livingstone. Adegan kembali ke masa lalu. Kala itu, John dan yang lainnya berhenti di pom bensin untuk membeli beberapa minuman dan cemilan. John memberitahu jika dulu ada sebuah insiden mengerikan yang terjadi. Jules yang memegang kamera langsung mengetahui jika kejadian yang dimaksud John adalah pembunuhan massal oleh Martha Livingstone. John mengetahui hal itu karena sang ibu adalah teman dari Martha. Sayangnya, sang ibu tak pernah bercerita pada John tentang kasus pembunuhan keji itu. Brian yang mendengar hal itu cukup skeptis. Ia tak begitu percaya dengan berita yang ada di mana rumah itu angker dan Martha dipengaruhi oleh roh jahat ketika perbuatan keji itu terjadi. John memberitahu pada Elizabeth jika kedatangan mereka ke rumah adalah untuk membuat dokumenter tentang roh penghuni rumah angker. John kembali melanjutkan ceritanya. Ketika mereka sampai di lokasi, mobil tak dapat masuk ke halaman karena mereka akan ketahuan menerobos masuk rumah tanpa izin. Mereka masuk melalui halaman belakang di mana ada beberapa benda aneh yang tergantung. Sesampainya di rumah itu, Jules menjelaskan jika rumah itu tertutup semenjak terakhir kali ada orang datang. John menanyakan bagaimana Jules tahu tentang hal tersebut. Gadis itu menjelaskan jika lampu yang ada di halaman berasal dari tahun 1800-an. Lampu itu digunakan untuk menandakan jika tuan rumah itu menerima tamu untuk berkunjung. Brian meminta teman-temannya untuk bersiap karena ia tak mau tinggal lama-lama di rumah angker itu. John mempertanyakan bagaimana jika mereka justru memanggil Martha Livingstone. Jules memberitahu jika mereka tak akan memanggil Martha karena yang mereka gunakan adalah sebuah energi positif untuk membuktikan keberadaan roh. Elizabeth memperjelas cerita John di mana tujuan datang ke rumah Martha adalah untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Itu juga adalah hal yang dilakukan oleh Martha bersama teman-temannya 20 tahun lalu. Elizabeth memberitahu jika apa yang dilakukan John dan teman-temannya adalah mengulang perbuatan mengerikan yang terjadi 20 tahun lalu. Ia tak peduli apakah Brian Purcell atau John yang melakukan pembunuhan. Namun yang pasti, jika John tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, maka ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Elizabeth meminta John untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang bersamaan, Louis masih mencari petunjuk tentang keberadaan Brian dan juga Michelle di dalam rumah. John kembali melanjutkan cerita. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam rumah itu, hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah. Jules menjelaskan jika itu merupakan perubahan tekanan energi positif. Biasanya terjadi jika ada roh di sekitar mereka. Ketika hari mulai sore, Brian meminta teman-temannya untuk bergegas memasang peralatan dan kamera di berbagai sudut. Elizabeth kembali menanyakan pada John apa yang membuat Sam berpikir jika John mempunyai koneksi terhadap rumah Martha Livingstone. John menjelaskan jika ibunya berada di rumah itu ketika tragedi mengerikan terjadi. Elizabeth cukup terkejut karena Sarah Matthews, orang yang berhasil lolos dari tragedi 20 tahun lalu itu adalah ibu dari John. John mengatakan jika penglihatan itu memperlihatkan ibunya yang berada di rumah dan memberitahu John untuk merelakannya pergi. John kembali melanjutkan cerita di mana mereka mulai memasang berbagai kamera di semua ruangan. Donnie menemukan lukisan dari Martha Livingstone. Selain itu, ada lukisan burung jalak. Jules menjelaskan jika burung jalak merupakan simbol penting dari okultisme. Donnie tiba-tiba menjatuhkan lampu. Ia meminta Jules untuk tidak memberitahu pada Brian karena mereka sudah berjanji tak akan menyentuh apapun dan hanya mengambil gambar. Satu persatu kamera dipasang di setiap sudut ruangan. Jules yang berada di kamar lantai atas melihat simbol salib yang terbalik. Ia segera mengembalikan salib itu ke posisi yang benar. Dari monitor di lantai bawah, salib itu kembali berbalik dengan sendirinya. Louis melihat rekaman lain dari kamera yang ditemukan. Sam kala itu berbicara di depan kamera memberitahu jika mereka terjebak di dalam rumah dan semua menjadi gila. Ia ketakutan hingga seseorang membunuhnya dengan kapak. Louis meminta hasil rekaman dari kamera lain dengan segera. Ia bergegas mendatangi Elizabeth untuk memberitahu perkembangan yang terjadi. Sayangnya, Elizabeth baru menemui fakta jika Sarah Matthews, orang yang lolos pada pembunuhan 20 tahun lalu, adalah ibu dari John. Louis mendesak Elizabeth untuk menanyakan kenapa tak ada dokumentasi yang tersisa padahal mereka datang untuk membuat dokumentasi. John menjawab jika ia tak tahu bagaimana itu bisa terjadi.
Ia berusaha keras menjawab semua pertanyaan yang ia tahu. John menceritakan kejanggalan pertama ketika ia dan Michelle mulai memasang kamera di sebuah kamar. Mereka bermesraan hingga tiba-tiba lampu berkedip dengan sendirinya disertai dengan suara pintu yang tertutup rapat. What the hell was that? Jules segera datang mendekat. Ia membuka pintu dan bertanya kenapa pintu tertutup. Tiba-tiba pintu di sudut lain terbuka dengan sendirinya. Jules memeriksa ke dalam hingga tiba-tiba Michelle berteriak memberitahu jika ada tangan yang memegang kakinya. Louis kala itu mendapat laporan tentang Brian Purcell. Pria itu sudah mengancam seorang profesor dan profesor mengajukan perintah penahanan. Louis tak mempedulikan hal itu dan ia mencari tahu bagaimana jika mereka terjebak di dalam dan bagaimana kira-kira menemukan jalan keluar. Jenkins mengatakan jika ia akan lewat jendela dan lubang saluran. Louis pun bergegas mencari lubang di mana biasanya rumah tua memiliki lift untuk makanan. Dan benar saja ketika lift itu dibuka sudah terdapat banyak noda darah di sana. Louis meminta forensik untuk memeriksa darah itu dan mencocokkannya. Setelah melihat lubang itu, Louis mendatangi John dan memaksa pria itu untuk mengatakan keberadaan Michelle. Ia memberikan foto lubang itu karena mungkin Michelle lari melalui lubang tersebut. Louis langsung menuduh jika John telah membunuh teman-temannya sendiri sama seperti ibu dari John yang membunuh Martha Livingstone. John berteriak jika ia tak akan membunuh Michelle karena kekasihnya itu tengah hamil anaknya. Louis terus memaksa John untuk memberitahu yang sebenarnya. Elizabeth menenangkan Louis dan mengajaknya untuk pergi. Elizabeth membujuk John untuk bercerita. Kala itu, gangguan yang dialami John dan teman-temannya mulai intens. Ia masuk ke dalam kamar lain bersama Michelle dan sebuah kotak musik tiba-tiba berbunyi ketika diletakkan kembali. Michelle segera mengabarkan yang lain untuk segera datang ke kamar utama. Brian sangat kesal dengan John dan meminta pria itu untuk tidak menyentuh sesuatu. Brian dan Donnie memperhatikan benda itu di mana ketika diletakkan kembali, musik itu berputar. John mulai berpikir jika balerina yang ada di atas kotak musik menunjukkan sesuatu. Mereka membongkar karpet dalam ruangan itu namun tak ditemukan ada apapun. John merasa jika itu bukanlah karpet yang benar. Mereka menuju lantai 1 dan membongkar karpet yang ada. Sebuah simbol lingkaran terukir di lantai ruangan itu. Jules segera memeriksa lonjakan energi dengan detektor EMF. Dan seperti dugaan, energi yang ada di dalam lingkaran sangat besar. Jules menjelaskan jika itu seperti sebuah segel, namun ia tak tahu pasti segel apa itu. Jules memberitahu jika itu adalah tempat yang tepat untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Michelle yakin jika ritual itu juga dilakukan oleh Martha hingga membuatnya gila dan melakukan hal mengerikan. Sam menemukan ada bekas darah dalam ukiran itu. Namun ketika diperhatikan itu hanyalah lelehan lilin berwarna merah. Tiba-tiba sebuah benda terjatuh dari ruangan lain. Mereka memeriksa dan membuka sebuah pintu kamar. Sebuah burung gagak terbang dan jatuh tepat di atas segel lingkaran yang ada. Jenkins memberitahu Louis jika darah dalam lubang sama dengan darah Brian. Louis meyakini jika Brian kabur melalui lubang itu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Brian lari sebagai korban atau sebagai pembunuhnya. Louis memaksa polisi untuk bergegas menemukan Michelle dan Brian sebelum hal buruk terjadi. Elizabeth menanyakan tentang sosok Brian pada John. Pria itu memberitahu jika Brian adalah orang yang sulit dan sangat terobsesi dengan rumah angker itu. John kembali bercerita setelah kejadian burung gagak mati, Brian berkeliling untuk mencari penampakan. Ia melihat sosok laki-laki berdiri di depan pintu melalui kamera. Sementara Sam melakukan penelusuran kamar lain, tiba-tiba Sam mengecek kolong tempat tidur namun tak ditemukan ada apapun di bawah sana. Jules yang menelusuri tangga dikejutkan dengan sosok penampakan perempuan dari kamera miliknya. Ia naik ke atas tangga untuk melihat apa yang terjadi. Donnie yang berada di depan laptop kedatangan Michelle dan John yang memberikannya harddisk. Donnie menunjukkan sebuah mic super sensitif dengan 50 sensor di dalamnya. Bahkan suara nyamuk terdengar sangat jelas dengan mikrofon itu. Mic itu memperlihatkan indikator detak jantung yang bertambah hingga tiba-tiba sosok mengerikan tertangkap kamera Michelle. Sebuah lukisan terbakar dengan sendirinya.
Donnie dan Michelle berusaha mencari sesuatu untuk memadamkan api, sementara John mengambil apar yang ada di ruangan lain. Brian dan yang lain datang menanyakan apa yang terjadi. Donnie memberitahu jika lukisan tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Sam terkejut bagaimana John mengetahui letak apar dalam rumah itu. John hanya merasa seperti pernah masuk ke dalam ruangan itu. Sam meminta John untuk menebak apa yang ada di belakangnya. John mengatakan jika ada lukisan di balik dinding. Selain itu, ada sebuah foto pria berjas dengan tanda aneh di belakangnya. Donnie yang mengambil foto itu terkejut dengan semua perkataan John. John memberitahu jika kini ada sosok wanita di belakang Jules. Jules langsung ditarik oleh sosok tak terlihat menuju ke ruangan lain. Mereka mengejar Jules dan terjadi sebuah kepanikan. Brian meminta mereka untuk berkemas karena keadaan sudah tak kondusif. Namun, Jules sendiri tak mau pergi. Ia berniat membuktikan pada orang-orang yang selama ini menganggapnya gila. Terjadi sebuah pertengkaran di mana John dan Michelle memutuskan untuk pergi. Brian terus menahan John hingga akhirnya ia mengatakan jika ibu John ada di dalam malam pembunuhan itu. Mendengar hal itu, John menghentikan langkahnya. Michelle cukup kecewa karena John selama ini menyembunyikan hal tersebut darinya. John sendiri tak mampu menjawab hal tersebut. Brian mencoba membujuk John untuk melakukan pemanggilan arwah karena siapa tahu ada entitas yang selama ini mempengaruhi pikiran John sehingga terus bermimpi tentang ibunya. Di waktu yang sebenarnya, Louis mulai mendapatkan petunjuk dari file kamera yang bisa diperbaiki. Terlihat seorang pria mengkapak temannya sendiri sampai mati. Louis tiba-tiba mendapat laporan tentang mobil yang hilang dicuri berupa pick-up berwarna merah. Pria itu memerintahkan anak buahnya untuk menutup jalan guna membatasi pergerakan. John masih bercerita pada Elizabeth. Ia mengatakan jika pada akhirnya ia tak jadi pergi dari rumah itu dan mengikuti rencana dari Brian. John kala itu berada di kamar mandi dan berkaca, tiba-tiba keluar burung gagak dari dalam mulutnya. Namun semua itu hanyalah panturan dari dalam cermin. Mereka melanjutkan kegiatan dengan pemanggilan arwah. John memberitahu jika mereka melakukan sesuai dengan petunjuk buku milik Jules. Ketika ritual dimulai, lilin yang mengelilingi mereka tiba-tiba padam dengan sendirinya. Angin mulai berhembus dari segel itu. Jules mencoba menenangkan teman-temannya. Dari kamera termal, terlihat ada sosok yang berdiri di belakang John. Michelle merasakan sakit di perutnya seolah ada sosok yang hendak masuk ke dalam perutnya. Terjadi lonjakan energi di mana Michelle terus merasakan kesakitan. Dalam lampu yang berkedip itu, John melihat Michelle berubah menjadi ibunya. Sarah memberitahu John untuk melepaskan dirinya, namun tiba-tiba Let go. sosok Sarah berubah menjadi wujud mengerikan. Michelle terus berteriak kesakitan hingga lentera di depan rumah menyala dengan sendirinya. Keadaan menjadi semakin kacau hingga Michelle pergi sendiri ke ruangan lain. Ia bergegas pergi mencari Michelle, namun yang ia lihat justru Brian yang berdiri di depan lukisan Martha Livingstone. Pria itu berkata jika semua harus mati. Tiba-tiba Elizabeth menanyakan apakah benar jika Brian telah dirasuki. Beberapa video berhasil diperbaiki dan menunjukkan jika ada pembunuhan di sana. Ada sebuah video wawancara tentang Leonard. Dalam video itu terdengar suara kecelakaan mobil. Louis memerintahkan rekannya untuk memeriksa dan mencari truk berwarna merah. Elizabeth kembali menanyakan kelanjutan setelah Brian dirasuki oleh arwah. John menjelaskan jika ia melihat Brian mengkapak temannya satu persatu hingga akhirnya Brian menyerang dirinya. Brian mengenakan kacamata yang terdapat sebuah kamera. Sosok itu terlihat seperti Brian karena sangat mengerikan. Elizabeth segera mendatangi Louis dan memberitahu apa yang terjadi. Rekan Louis yang mengecek keadaan sekitar meminta untuk segera datang. Sebelum pergi, Louis meminta Elizabeth untuk mencari tahu tentang segel lingkaran yang ada. Jenkins bersama Reeves melihat pick-up merah yang terguling. Ternyata Brian ada di sana sudah terkapar tak sadarkan diri. Ketika Jenkins berniat meminta bantuan, Reeves diserang oleh Brian yang sadar dari pingsannya. Elizabeth menelpon Louis dan memberitahu jika lingkaran itu adalah untuk memanggil arwah yang mempunyai arti untuk datang dan menunjukkan diri. Segel itu adalah untuk membangkitkan iblis dengan syarat semua harus mati agar iblis itu bisa bangkit kembali. Louis terkejut dan kini semua hal merasa gila.
Brian yang kabur berlari menuju ke pom bensin dan melakukan perampokan di sana. Elizabeth memberitahu John jika mereka akhirnya menemukan Brian. John terus mendesak polisi untuk memaksa Brian memberitahu keberadaan Michelle. Ia merebut radio Elizabeth dan meminta Brian untuk memberitahu keberadaan dari Michelle. Brian mengambil radio itu dan berteriak, sementara John tiba-tiba diserang entitas dan terpelanting dengan sendirinya. Brian yang melakukan pergerakan tiba-tiba pun akhirnya ditembak mati oleh polisi. Mereka bergegas memeriksa Brian di mana pria itu kehilangan lidahnya sehingga tak bisa berbicara. Louis kembali ke rumah Martha dan disambut oleh Elizabeth yang memberitahu jika John kehilangan kendali. Louis bergegas masuk ke dalam rumah dan mencari petunjuk melalui rosario milik Brian. Ia menemukan sebuah lemari yang ternyata di dalamnya masih ada Michelle di sana dan dalam keadaan hidup. Elizabeth masuk ke tenda dan melihat hasil video dari Sarah Matthews. Sarah memberitahu jika setelah pemanggilan arwah, Martha menjadi gila dan mengatakan jika semua orang harus mati. Michelle yang kehabisan tenaga memberitahu jika ia yang melakukan semuanya. Sementara itu, Elizabeth melihat video lain dan bergegas memborgol John dan menjadikannya tersangka. Ternyata rekaman yang Elizabeth lihat adalah John yang berada di depan cermin dan mengatakan jika semua orang harus mati. Ia tahu jika John memanipulasi semua cerita agar seolah tersangka pembunuhan adalah Brian. John tersenyum dan memberitahu jika ia tak akan pergi ke penjara dan justru akan meninggalkan penjara. Elizabeth memberitahu jika Michelle masih hidup sehingga ritual dari John telah gagal dan masih ada 2 orang yang hidup. John mengatakan jika apa yang dikatakan Elizabeth adalah salah. Louis memeriksa ruangan rahasia dan menemukan tubuh John yang mati tergantung. Louis bergegas menemui Elizabeth untuk memberitahu yang sebenarnya. John mengatakan jika ritualnya berhasil. Sosok yang menyerupai John memberitahu jika Sarah adalah tubuhnya, namun sayang ia melarikan diri dan sekarang setan itu mengincar anak dari Michelle yang masih berada di kandungan. Ketika Michelle melewati segel yang ada di lantai, maka iblis itu akan bangkit dari tubuh Michelle. Louis berhasil masuk ke dalam dan terlihat Elizabeth yang kesakitan. Elizabeth yang sadar dari panik memberitahu jika John adalah pembunuhnya. Louis menenangkan Elizabeth dan mengatakan jika John sudah meninggal. Elizabeth tak percaya dan panik. Ia memperlihatkan kamera yang ternyata selama ini John tak ada di sana. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu, Michelle dibawa ke rumah sakit di mana sosok iblis berada dalam perutnya menunggu untuk lahir ke dunia. Dan film pun berakhir. Ritual yang dilakukan John sebenarnya adalah ritual pemanggilan setan oleh sebuah sekte sesat. Sayangnya, John dan teman-temannya mengira jika itu adalah ritual pemanggilan arwah orang yang mati dan bukannya setan. Iblis itu sudah menunggu waktu lama karena seharusnya ia merasuki tubuh dari John, namun Sarah waktu itu berhasil kabur. Kini ritual itu selesai di mana iblis masuk ke dalam tubuh anak dari John dan Michelle. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.